wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nadia Pagastiati Palau, NIM B2206009 dari Prodi Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Arini Purnamasari, SST MKes selaku dosen mata kuliah Pelayanan Promotif dan Preventif Infeksi Menular Seksual atau IMS. Pada video kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai promotif dan preventif pada remaja. Untuk itu, saya akan menjelaskan apa sih itu promotif dan preventif. Nah, jadi promotif preventif adalah konsep dalam kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit sebelum terjadi. Jadi, promotif itu adalah kegiatan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan individu atau masyarakat. Sedangkan preventif adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya penyakit. Masalah kesehatan ini bisa mencakup screening kesehatan maupun imunisasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu IMS. Nah, jadi IMS adalah infeksi menular seksual yang ditularkan melalui vagina, penis, anal, maupun oral. IMS ini adalah salah satu penyakit yang berbahaya loh teman-teman. Nah, contoh-contoh IMS ada HIV, ada AIDS, ada sifilis, ada klamida, ada gonore, serta ada herpes genitalis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih gejala-gejala IMS. Nah, gejala-gejala IMS itu yang pertama, keluarnya cairan pada alat genitalia yang tidak biasanya. Yang kedua, mengalami nyeri pada alat genitalia atau alat kelamin, mengalami luka pada alat genitalia, serta sakit pada saat buang air kecil. Itu adalah gejala-gejala jika terkena IMS. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami gejala-gejala tersebut, segera lakukan pemeriksaan di dokter ya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penularan IMS. Nah, cara penularan IMS itu yang pertama, melakukan hubungan seksual yang tidak aman, seperti tidak memakai kondom pada saat hubungan seksual, tapi ini untuk yang sudah menikah ya. Untuk para remaja tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah, karena hubungan seks ini adalah salah satu penularan IMS. Yang kedua, terkontak darah dengan orang yang sudah terinfeksi, misalkan berbagi jarum suntik. Nah, itu adalah salah satu penularan IMS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pencegahan IMS. Nah, cara pencegahan IMS itu yang pertama, tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ingat ya teman-teman, tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua, hindari kontak dengan orang yang terinfeksi atau hindari berbagi jarum suntik, karena itu adalah salah satu penyebab penularan IMS. Yang ketiga, menjaga pola hidup sehat agar kita tidak terkena IMS. Terakhir, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Ingat ya teman-teman, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kasus IMS pada remaja yaitu klamida. Nah, klamida adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus Clamida trachomatis. Nah, klamida adalah infeksi menular seksual yang bisa dialami siapa saja yang aktif secara seksual. Infeksi ini sering tidak menunjukkan gejala, jadi banyak orang-orang tidak mengetahui bahwa dirinya itu terkena klamida atau IMS. Cara penularannya yaitu melalui hubungan seksual, jadi teman-teman tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, gejala-gejalanya seperti keluarnya cairan yang tidak biasanya pada vagina, nyeri pada alat genitalia, serta sakit pada saat buang air kecil. Nah, pencegahannya yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. Ingat ya teman-teman, karena penularan IMS itu yang rentan itu adalah hubungan seksual. Jadi, teman-teman tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah, karena itu adalah salah satu penularan penyakit IMS. Oke, pencegahannya yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. Ingat ya teman-teman, tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah karena ini adalah salah satu penularannya. Nah, yang kedua, menjaga pola hidup sehat. Jadi, kita perlu melakukan pola hidup sehat agar kita terhindar dari penyakit klamida. Oke, mungkin itu saja edukasi saya mengenai promotif dan preventif IMS pada remaja. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video tersebut. Terima kasih, bye-bye.